Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat rahmat dan limpahan nikmat dari beliaulah sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat seperti sekarang ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah yaitu Bapak Dr. Chandra MPD, kemudian yang terhormat Ibu Salmaini Safitri Syam MPD. Perkenalkan, nama saya Selvi dengan NIM 22129226 dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan PPT mengenai kaidah dan etika penulisan karya ilmiah. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu kaidah penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya tulis ilmiah itu biasanya memiliki dua kaidah yang perlu diperhatikan, yaitu kaidah bersifat umum dan kaidah bersifat khusus. Dalam pengaplikasiannya, kaidah umum bahasa Indonesia dalam penulisan telah diatur oleh pemerintah, yaitu peraturannya yang pertama, penggunaan ejaan yang disempurnakan, itu berdasarkan Permendiknas nomor 46 tahun 2009 tentang pedoman penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang kedua, menggunakan tata istilah ditetapkan berdasarkan Permendiknas nomor 146 tahun 2004 tentang pedoman pembentukan istilah. Dan yang ketiga, penggunaan penataan kalimat baku merujuk pada buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pemilihan kata baku dalam penulisan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Nah, adapun kaidah khusus penulisan karya ilmiah, yaitu yang pertama pada bagian judul. Biasanya judul ini tidak lebih dari 20 kata. Dan biasanya para penulis menghindari kata kerja pada bagian awal judul dan tidak menggunakan akronim. Hendaknya atau biasanya seorang penulis itu spesifik mengacu pada variabel atau model atau formula atau produk atau sistem singkat. Dan biasanya judul yang dibuat itu padat dan jelas, menggunakan bahasa ilmiah yang baku dan memenuhi standar keilmuan, sehingga mudah dipahami. Dan biasanya pada judul ini tidak menggunakan kalimat tanya. Kemudian kaidah yang kedua yaitu abstrak. Dalam menuliskannya ada beberapa kaidah yang harus kita pahami sebagaimana sebagai sebuah syarat formal penelitian. Ada beberapa aturan yang harus ditaati oleh seorang penulis karya ilmiah, yaitu pada abstrak biasanya jumlah kata dalam abstrak itu berkisar antara 100 sampai 150 kata. Jarak atau spasi antar baris adalah 1 spasi atau spasi 1. Penulisan bahasa asing harus dicetak miring. Kemudian abstrak biasanya menggunakan bahasa induk dan bahasa global, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan abstrak biasanya ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Dan pada abstrak ini biasanya juga diberikan kata kunci terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian kaidah berikutnya itu penomoran. Salah satu penelitian karya ilmiah yang paling penting atau penulisan karya ilmiah yang paling penting itu pada bagian penomoran halaman. Dalam sebuah karya ilmiah itu biasanya setiap halaman akan memiliki cara penomoran yang berbeda. Baik dari jenis penomoran yang dipakai itu biasanya ada yang berupa angka dan Romawi. Karya ilmiah umumnya dibagi menjadi beberapa bagian halaman, di antaranya pada bagian halaman judul itu biasanya tidak diberikan atau tidak mencantumkan nomor.
Kemudian format penomoran kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar itu biasanya menggunakan angka Romawi, sedangkan untuk isi sampai akhir itu menggunakan penomoran angka. Kemudian pada bagian perujukan atau pengutipan kata atau kalimat. Dalam melakukan perujukan atau pengutipan dilakukan dengan memakai nama akhir, tahun, dan halaman buku. Jika dalam pengutipan terdapat 2 atau lebih pengarang, maka di akhir kata pengarang pertama itu biasanya dilanjutkan penggunaan kata DKK atau biasanya kita kenal dengan dan kawan-kawan. Kemudian yang kelima yaitu penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka pada karya ilmiah ditulis langsung setelah teks berakhir, sedangkan daftar pustaka pada makalah, buku, atau penelitian ditulis berganti dengan halaman yang baru. Nah, penulisan daftar pustaka ini biasanya orang-orang menggunakan sistem Harvard, yaitu contohnya seperti mencantumkan nama terlebih dahulu, nama pengarang atau nama penulis, kemudian tahun, judul buku atau karya ilmiah, dan dilanjutkan dengan kota dan terbitan mana suatu karya tulis itu. Kemudian yang terakhir itu tabel dan gambar. Dalam kaidah karya tulis ilmiah, tabel digunakan untuk menampilkan data statistik yang didapatkan dalam proses penelitian. Tabel dan gambar perlu diberikan label dan judul. Dengan adanya fungsi label ini akan berfungsi dalam pembuatan gambar dan daftar tabel. Kemudian lanjut pada materi berikutnya yaitu etika penulisan karya ilmiah. Etika penulisan ilmiah merujuk pada norma atau aturan perilaku yang harus dipatuhi atau ditaati oleh seorang penulis dalam menyusun karya ilmiah. Etika ini bertujuan untuk memastikan bahwa karya ilmiah yang dihasilkan adalah hasil dari penelitian yang jujur, objektif, dan bertanggung jawab. Pentingnya etika penulisan ilmiah ini adalah yang pertama yaitu menjaga integritas ilmiah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kredibilitas penulis. Jika penulis memiliki sifat yang jujur, objektif, dan bertanggung jawab dalam menulis suatu karya ilmiah, maka kredibilitas penulis itu akan naik dan baik. Dan yang ketiga yaitu membangun kepercayaan publik dan mencegah plagiarisme dan menghindari konflik kepentingan. Nah, adapun beberapa pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja yang biasanya ditemukan dalam penulisan karya ilmiah itu biasanya berupa fabrikasi dan falsifikasi data, kemudian pemanfaatan data dari sumber yang tidak jelas, dan kemudian salami leaking dan publikasi ganda, dan terakhir itu biasanya pelanggaran berupa plagiarisme yang sering ditemukan dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian kita lanjut pada materi etika yang harus diperhatikan dalam menulis suatu karya ilmiah. Adapun etika yang harus dipatuhi oleh seorang penulis dalam menulis karya ilmiah itu yang pertama yaitu sikap jujur. Kejujuran dalam penulisan suatu karya tulis diperlukan terutama saat mencantumkan sumber referensi, kemudian data hasil penelitian dan pelaksanaan metode penelitian. Data yang didapat di lapangan haruslah dicantumkan dengan data yang asli didapat tersebut. Tidak memanipulasi data yang kita dapat. Kemudian etika yang kedua itu objektivitas. Penulisan objektivitas yang berdasarkan data yang sebenarnya mencerminkan suatu karya tulis yang baik. Data yang didapat dan dicantumkan dengan hasil yang konkret tadi itu akan membuat suatu karya tulis yang baik. Dan yang ketiga itu pengutipan. Bila mengambil referensi, pemikiran atau bahan penulisan dalam suatu karya tulis, maka ambil saja inti dari kutipan tersebut. Nah, kemudian kita baru bisa mengubahnya menjadi kutipan dengan inti yang sama, tetapi dengan gaya bahasa kita sendiri atau kata-kata yang berbeda yang lebih sederhana. Kemudian yang keempat yaitu ketelitian. Sumber yang ditulis harus jelas asalnya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak disengaja
yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam penulisan suatu karya ilmiah. Nah, biasanya seseorang yang akan dianggap melanggar etika penulisan itu bila mereka mengambil dari sumber pada suatu buku atau jurnal tanpa menyebutkan sumbernya dalam kutipan. Kemudian yang kedua, mengubah data yang sesungguhnya ditemukan di lapangan. Nah, ini maksudnya data yang didapat itu kemudian dicantumkan dengan data yang berbeda atau mereka memanipulasi data, maka itu dianggap melanggar etika penulisan suatu karya ilmiah. Dan yang ketiga yaitu merekayasa data yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya. Dan yang keempat, mengklaim penelitian orang lain sebagai penelitiannya sendiri. Dan yang terakhir, yaitu mencantumkan sumber di daftar pustaka tapi tidak dikutip dalam penulisan. Nah, itulah tadi beberapa perilaku atau sikap penulis yang dianggap bisa melanggar etika penulisan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kesalahan kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.